Halo semuanya, aku Peti. Sekarang kamu lagi nontonin channel YouTube Review Buku Teman Baca. Di video kali ini aku menodong ya rekomendasi buku dari Afutami. Dia ini seorang penulis, dia udah menulis buku Menjadi, terus dia juga pendirinya Think Policy. Ini tuh platform tentang pembelajaran kebijakan publik, dan dia juga salah satu pendiri Bijak Memilih yang kemudian sekarang bertransformasi jadi Bijak Demokrasi. Kalau ini pengen ngajakin kita untuk aware dengan isu-isu kebijakan politik di Indonesia. Nah, di video kali ini aku ngerekomendasiin 2 buku nih, dua-duanya non-fiksi ya. Yang pertama itu judulnya For the Love of Man, ditulis sama Elizabeth Plank. Kalau di buku ini penulisnya tuh mau mengajak kita untuk ngeliat kembali lebih dalam nih tentang maskulinitas di era modern. Terus satu lagi judulnya itu A Life Beyond Boundaries, ini ditulis sama Benedict Anderson. Kalau ini bukunya genrenya memoir dan isinya itu akan bikin kita mempertanyakan ulang tentang konsep nasionalisme. Kayak gimana isi bukunya, langsung aja ya tontonin rekomendasi dari Afu. Yuk. Oke, ini terakhir deh ya buat Afu ya. Ya aku tahu lah kamu juga pasti suka baca buku. Terus di Instagrammu juga sebenarnya beberapa hari ya atau kemarin ya sebelum kita rekaman podcast ini kayak kamu ngepost rekomendasi buku sih sebenarnya. Tapi mungkin aku pengen kamu rekomendasiin buku juga lebih mungkin dengan ya kalau di Instagram kan kata-kata terbatas ya. Mungkin di sini kamu bisa cerita lebih panjang. Tapi nggak usah sampai 10 buku. Ntar nggak habis-habis. Boleh rekomendasiin? Fiksi, bebas. Pokoknya yang kamu rasa menarik dan yang dibaca mungkin ya beberapa bulan belakangan inilah. Iya, benar. Sebentar mikir. Jadi yang pertama mungkin ini topik yang cukup baru, aku jarang baca buku ini ya. Jadi judulnya itu For the Love of Man. Bukunya ditulis oleh perempuan justru dan menawarkan kerangka baru untuk mengeksplorasi ulang maskulinitas yang sehat itu seperti apa. Gitu. Jadi ini pendekatan baru terhadap, maksudnya kalau feminisme kan fokus ke bagaimana patriarki melakukan ABC ya. Tapi ini justru mungkin berangkatnya dari empati terhadap bagaimana anak-anak laki-laki kita dibesarkan dan kenapa mereka juga adalah produk dari apa yang dikatakan pada mereka, cara mereka dididik dan dibesarkan gitu. Karena temuannya hari ini laki-laki ini tentu saja rata-rata, jadi kalau dibilang not all men iya, tapi rata-rata laki-laki itu lebih sulit meminta tolong, lebih sulit mempertahankan pertemanan hingga dewasa, lebih sulit mendapatkan support sosial sebagai pria dewasa gitu. Mereka sulit meminta tolong. Jadi itu elemen dari ya tadi kayak anak laki-laki harus kuat, harus bisa menyelesaikan semuanya sendiri gitu. Dan sebagai akibatnya life expectancy mereka jauh lebih rendah dari perempuan. Bener. Itu bagiannya dari itu gitu ya. Jadi maksudnya perempuan-perempuan sebagai ibu-ibu, sebagai perempuan senior citizen misalnya gitu ya. Kita cukup terbuka untuk kayak masih temenan atau ini aku rasakan juga sih di nenek aku gitu ya versus laki-laki dewasa di sekitar aku gitu. Banyak pertemanan-pertemanan laki-laki yang berhenti gitu sebagai pria dewasa. Itu menarik. Kemudian bukunya juga bahas yang menarik itu ketika ada pola-pola ya ini karena kapitalisme dan ayah-ayah itu kebanyakan, lagian gak semua, tapi kayak kebanyakan kan di kantor gitu ya. Nah, kalau perempuan, transisi dari girl ke woman, dari anak perempuan ke wanita dewasa itu, ada physical change, direct physical change, ada menstruasi, dan keras, maksudnya kemudian ibunya juga kayak mungkin ya memberikan, kamu udah tanggung jawab sekarang, kamu perempuan dewasa, dan seterusnya. Tapi laki-laki itu dulu secara adat tribal itu ada rite of passage juga dari boy jadi man gitu kan, ada beda-beda lah, masing-masing adat punya rite of passage-nya sendiri gitu. Tapi kamu tuh harus ditanggung jawab ya sekarang gitu. Tapi dengan tadi ke-fatherlessan di banyak rumah tangga ini, banyak jangan-jangan pria dewasa yang masih anak laki-laki. Dan itu maksudnya dalam konteks kayak maskulinitas dewasa yang sehat dan bertanggung jawab gitu. Jadi ketika kemudian kita mengacu ke salah satu ya bentuk patriarki ini, misalnya kayak rape yang lebih sering terjadi dari laki-laki ke perempuan gitu ya. Bisa jadi itu adalah anak-anak laki-laki yang tidak terbiasa taking a no. Maksudnya itu kayak boys who didn't grow up dan ngerasa kayak apa ini no, I don't get it. Maksudnya kayak consent tuh nggak ngerti misalnya gitu, dan seterusnya. Ini bukan aku bukan normalizing atau kayak ya itu jadi boleh nggak gitu. Tapi poinnya maybe there's something more fundamental in how we raise our boys gitu, dalam konteks kita mau menyelesaikan masalah patriarki ini gitu. Jadi ada banyak hal-hal fundamental yang perlu kita eksplorasi. Bukunya naruh banyak banget riset tentang ya gitu, bagaimana laki-laki ini sekarang jadi punya
cara mereka berpikir dan sebagainya itu terpengaruhi oleh bagaimana mereka dibesarkan dari kecil. Jadi itu For the Love of Man. Tapi itu benar sih, maksudnya patriarki sendiri itu kan sebenarnya in a way juga cukup merugikan laki-laki ya. Karena kan dia kayak lo harus menjadi breadwinner di keluarga. Berarti dia mau gak mau harus cari duit gitu kan. Gengsi, sebenarnya kalau ngomongin menjadi gitu kan, itu semua ekspektasi sebagai laki-laki itu bebannya juga real berat. Maksudnya misalnya juga ketika laki-laki sakit ya, ternyata mereka lebih sulit untuk minta tolong temennya gitu dibandingkan kalau perempuan kayak santai. Padahal itu social support itu matter banget dalam proses penyembuhan misalnya gitu. Makanya jadinya tadi life expectancy-nya tuh rendah karena mereka jadi stres secara mental gitu ya. Betul. Oke. Itu menarik banget. Yang kedua nih aku mau milih dulu yang mana ya? Boleh. Dipikir dulu. Mungkin Life Beyond Boundaries-nya Benedict Anderson. Ada versi bahasa Indonesia juga. Hidup tadi di luar For the tempurung. Love of Man yang nulis siapa? Lupa lagi namanya Liz Plank kayaknya kalau nggak salah. Oke. Terus yang kedua? Nanti bisa dilihat di comment section kalau salah namanya. Yang kedua A Life Beyond Boundaries atau bahasa Indonesianya kayaknya Kehidupan di Luar Tempurung. Bukunya Benedict Anderson almarhum. Jadi ini memoir beliau gitu. Nah, yang ini menurut aku yang menarik karena seputar kebangsaan dan berbangsa ya. Benedict Anderson adalah juga yang menulis Imagine Communities. Itu buku pertama tentang dia mempertanyakan ulang konsep nasionalisme gitu. Kenapa sih kalau kita kayak orang Indonesia atau orang Jepang, kita rela mati perang untuk ide nasionalisme ini yang sebenarnya kalau bahasanya Harari kan fiksi gitu. Maksudnya itu kan dibuat gitu ya. Tapi kita sangat punya keterkaitan yang sangat kuat terhadap itu gitu. Nah, tapi kalau Imagine Communities ini lebih ke buku mungkin buku HI, buku sosiologi gitu atau antropologi juga. Tapi kalau Life Beyond Boundaries ini memoir. Jadi benar-benar masuk dari pengalaman hidup beliau gitu ya sebagai orang Irish yang sempat di US tapi di Indonesia terus bikin studi tentang Asia Timur juga, tempat di Jepang juga, dan bagaimana dia berinteraksi dengan bangsa-bangsa yang berbeda dan bagaimana misalnya peran bahasa dalam menjembatani pemahaman antar bangsa ini gitu, atau memahami bahkan sejarah atau sebagai pisau analisis tentang negara mereka sendiri dan sebagainya. Itu menarik sih. Jadi relatif ringan tapi tema-tema kebangsaannya ini tetap dapat juga gitu menurut aku kalau mau baca Nah, another bukunya Benedict Anderson juga itu Java in Time of Revolution. Kayaknya ada bahasa Indonesianya juga deh. Itu tentang periode tahun 1940-48an di Jawa, di Indonesia. Dan dia cerita tentang peran-peran pemuda, terutama pemuda terpelajar, pemuda yang tadinya pada sekolah di Stovia, tapi gara-gara Jepang masuk, terus kita nggak boleh ngapa-ngapain, terus jadi tentara. Tapi gara-gara itu justru para terpelajar ini kaum terpelajar ini jadi mikirin kenapa kita sebagai bangsa nggak merdeka ya gitu dan sebagainya. Tapi benar, ini makanya aku tuh suka banget mikirin kayak apa sih yang terjadi di zaman-zaman tahun 08, 28, 40-an ini kan, apa sih yang orang-orang mudanya pikirin pada saat itu gitu. Nah ini menurut aku salah satu buku yang terbaik kali ya, maksudnya enak dibaca gitu terhadap periode tersebut. Dan Ben Anderson sendiri juga lama banget di Indonesia, maksudnya bukan artinya kalau kayak itu yang tulis sama orang barat gitu, nggak, dia bener spend a lot of time here dan banyak banget lah perspektifnya dan yang ditulis di 3 buku ini ya yang menurut aku sangat menarik buat diselami. Oke. Kalau misalnya tadi buku yang terakhir kaitannya berarti kan kita ngeliat perspektif dari zaman 08-28 itu tadi ya. Ini Time of Revolution, jadi 40-an. Oh 40-an, oke. Nah berarti kalau dari yang kamu baca, kaitannya dengan cara masyarakat sekarang berpikir itu ada kaitannya nggak? Yang pertama sih memang akses pendidikan sebagai faktor penting banget. Maksudnya itu tuh pendidikan itu powernya tuh besar banget gitu dalam bagaimana kita jadi sebuah bangsa gitu ya. Dan maksud aku pendidikan ini bukan sekedar gelar selesai SD, SMP, SMA ya, tapi juga secara substantif pendidikan seperti apa yang kita dorong atau kita berikan gitu. Apakah pendidikan yang menyiapkan tenaga kerja untuk diserap oleh industri aja gitu, karena itu bukan pendidikan. Yang kita maksud dengan pendidikan kan tadi ya termasuk kemampuan berpikir kritis, punya kesadaran kritis, punya pemahaman tentang diri dan bangsa, dan memaknai hidup, mengembangkan potensi diri dan sebagainya gitu. Kalau Ki Hajar Dewantara kan bilangnya pendidikan itu seperti menumbuhkan benih gitu. Kamu nggak bisa maksa benih buah jadi bunga itu buah juga ya. Tapi misalnya benih buah A jadi buah B itu nggak bisa gitu. Tapi sebagai guru kita tuh itu tentang mengembangkan
potensi Potensi, terbaik dari dia sebagai manusia gitu ya, bukan sebagai tenaga kerja gitu kan. Nah, jadi ya mungkin nggak bisa disamain nih, misalnya pendidikan hari ini sama pendidikan zaman dulu yang benar-benar hanya untuk kelompok elit yang boleh sekolah di Stovia juga kan anak-anak bupati, maksudnya yang ningratnya gitu ya, bukan untuk semua rakyat biasa gitu juga nggak bisa dapat pendidikan tinggi. Tapi poinnya, sedangkan hari ini sebenarnya ya relatif setidaknya sampai SMP SMA tuh mungkin jauh lebih banyak saja gitu yang sekolah. Tapi artinya dalam pendidikan seperti apa sih yang perlu kita dorong atau yang kita inginkan untuk kesadaran bersama ini gitu. Itu jadi penting ketika orientasinya masih membangun tenaga kerja, mencetak tenaga kerja, maka kesadaran berbangsanya akan tetap kurang gitu, maksudnya nggak di level yang kita sama-sama berusaha melakukan sesuatu. Tentu juga berhubungan dengan mungkin apa ya, ke privilege atau keleluasaan ekonomi juga mungkin ya, bagaimana ya kita sambil lebih banyak kelas menengahnya gitu, jadi mungkin tidak adil kalau misalnya aspiring middle class atau kelas yang bahkan sehari-harinya masih struggling secara ekonomi kita minta untuk berpikir tentang di luar yang menjadi kebutuhan primer misalnya gitu. Tapi bahkan maksud aku di antara kelas menengah pun sebenarnya tanggung jawab terbesar, kalau dibandingkan dari sini juga kan sebenarnya ada tanggung jawab yang datang bersamaan dengan pengetahuan gitu. Ketika kita punya lebih banyak pengetahuan, kita punya kekuatan ekonomi sebagai kelas menengah, tanggung jawab untuk lebih berkontribusi atau memikirkan masalah-masalah yang ada di sekitar itu harusnya lebih besar gitu kan. Jadi mungkin itu ya banyak paralel apa ya, kesadaran kelas dan tanggung jawab kelas ini sih yang bisa jadi dibutuhkan untuk ngajak lebih banyak kelas menengah lebih peduli sama apa yang terjadi dengan negaranya gitu ya, dan nggak sekadar fokus ke hal yang sifatnya tidak berorientasi value. Itu nggak masalah juga, tapi mungkin ini ajakan aja untuk kayak pikirin sama-sama Indonesia nih nasionalisme kayak apa sih yang mau kita bangun bareng ke depan gitu. Oke. Kenapa diskusi jadi ke arah sini? Aku tadi nggak ngira ke arah sini sih, karena kita mau ngomongin menjadi, tapi ternyata ke sini ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, itu kan soalnya kita ngebahas bukunya Benedict Anderson ya. Benar. Yes. Makasih banget buat kamu yang udah nontonin. Semoga kamu jadi penasaran dan pengen baca bukunya juga. Terus sebenarnya nih, selain obrolan soal rekomendasi buku ini, aku juga ngobrol sama Afu soal 2 hal lain ya. Yang pertama itu karena Afu seorang penulis, jadi kami ngomongin soal proses penulisan buku menjadi yang dia tulis. Jadi kalau misalnya kamu pengen tahu, udah baca buku menjadi, terus pengen tahu ya tentang proses dibalik penulisannya, kamu bisa tontonin, ada di channel YouTube Main Mata namanya. Terus satu lagi itu, aku ngobrol sama Afu lebih ke cerita personal dia menjadi. Jadi Afu di situ cerita tentang proses dia berkenalan dengan dirinya sendiri, kemudian sampai akhirnya dia tahu nih dia mau melakukan apa, dan akhirnya kontribusi apa yang bisa dia berikan ke masyarakat. Nah, kalau kamu pengen tahu cerita Afu, itu ada di channel YouTube Ladies Book Club. Kalau misalnya kamu pengen nontonin dua-duanya, nanti linknya akan aku taruh di deskripsi video ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!